Malam itu, hujan deras turun tanpa henti. Rena sedang sendirian di rumahnya yang terletak di pinggir kota. Suaminya sedang pergi dinas keluar kota, meninggalkannya dalam kesunyian yang mencekam. Rena mencoba mengusir rasa takut dengan menonton televisi, tapi suara gemuruh petir dan kilatan cahaya membuatnya semakin gelisah. Tiba-tiba, listrik padam. Ruangan yang tadi remang-remang kini menjadi gelap gulita. Rena meraba-raba mencari lilin di atas meja, lalu menyalakannya dengan tangan gemetar. Cahaya lilin yang redup membuat bayangan di sekelilingnya tampak bergerak-gerak, menambah suasana semakin menyeramkan. Rena berusaha tenang dan duduk di sofa sambil memeluk bantal. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pelan dari arah jendela ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang bisa mengetuk di tengah hujan lebat seperti ini? Dengan hati-hati, Rena mendekati jendela. Ia melihat keluar, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya hujan yang terus mengguyur dan bayangan pepohonan yang tertiup angin. Namun, saat ia akan berbalik, sesuatu membuatnya berhenti. Di kaca jendela yang berembun, ada sebuah bekas tangan yang sepertinya baru saja menempel di sana. Jari-jarinya panjang, dan bekas itu seakan menulis sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Rena mundur dengan wajah pucat, merasa seolah-olah ada yang memperhatikannya dari balik kegelapan. Tanpa ia sadari, bayangan itu kini berdiri tepat di belakangnya. Mengikuti setiap gerakannya, ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Rena berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hatinya berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Ketukan itu tidak mungkin berasal dari luar. Rena mengumpulkan keberaniannya dan membuka tirai jendela. Hanya ada kegelapan pekat di luar, tapi entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang mengintipnya dari balik kegelapan itu. Dengan tangan gemetar, ia menutup tirai kembali dan berlari ke kamar, berharap semua ini hanya mimpi buruknya. Namun, ketika ia membuka pintu kamarnya, jantungnya seakan berhenti. Di cermin besar yang tergantung di dinding, Rena melihat bayangan itu, tinggi, hitam pekat, dan tak berbentuk. Dan di situ, tepat di belakangnya, bayangan itu menatapnya dengan mata kosong. Rena ingin berteriak, tapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Perlahan, bayangan itu mendekat, dan sebelum Rena bisa melakukan apapun, ruangan itu menjadi gelap, hanya suara hujan yang tersisa. Sementara, bayangan itu menelan Rena dalam keheningan yang abadi. Cerita ini mengingatkan kita bahwa dalam kegelapan, ada hal-hal yang tidak selalu bisa kita lihat, tetapi bisa merasakan kehadirannya.